Assalamualaikum. Di video kali ini saya akan membahas mengenai uji one sample t-test. Oke, seperti biasa kita lihat dulu konsep uji one sample t-test. Jadi dia ini digunakan untuk membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Dapat digunakan sebagai uji hipotesis dalam statistik deskriptif. Kemudian syaratnya data harus berdistribusi normal. Lalu kita lihat lagi di sini dasar pengambilan keputusannya seperti ini. Jadi diingatkan kembali setiap uji hipotesis atau uji apapun di dalam SPSS dia mempunyai dasar pengambilan keputusan. Untuk uji one sample t-test dasar pengambilan keputusannya adalah ini. Jika nilai sig to tail-nya kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jika nilai sig to tail lebih dari 0,05 maka H0 diterima. Oke, kita langsung lihat contoh kasusnya. Contoh kasusnya itu seperti ini. Rata-rata curah hujan di Indonesia pada tahun 2013 adalah 300. Apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata curah hujan di Banda Neira dengan curah hujan di Indonesia? Jadi untuk kasus ini, saya mengambil data dari video sebelumnya, yaitu data curah hujan di Banda Neira. Bisa kalian lihat di dalam data SPSS-nya yang ini adalah sampel yang saya ambil di Banda Neira. Dan saya ingin membandingkan dengan rata-rata populasinya. Populasinya itu adalah di Indonesia. Diketahui katanya di soal bahwa rata-rata curah hujan di Indonesia adalah 300. Selanjutnya, kita akan susun hipotesisnya dulu. H0-nya ini adalah tidak terdapat perbedaan signifikan antara curah hujan di Banda Neira dengan curah hujan di Indonesia. Kemudian H1 berarti lawannya ya, lawan dari H0. H1-nya adalah terdapat perbedaan signifikan. Step by step cara mengerjakan uji one sample ini. Yang pertama ini dia punya satu data. Kemudian yang harus kita lakukan adalah uji normalitas. Jika normal, dia masuk ke uji one sample t-test. Tapi jika tidak normal, maka masuk ke dalam KS test ya, atau Kolmogorov-Smirnov test. Ini saya tandai warna merah ya. Untuk menandakan bahwa dia tidak normal, maka lanjut ke sini ujinya. Kalau normal langsung uji one sample t-test. Oke. Berarti kita harus lihat dulu apakah data tersebut normal atau tidak. Maka kita masuk ke dalam analyze, kemudian descriptive statistik, lalu kemudian explore. Kita masukkan adalah jumlah curah hujan. Ya, yang CH ini adalah curah hujan ya, saya sebutnya jumlah curah hujan. Kita masukkan ke dalam sini, kemudian lihat plotnya. Sudah tercentang normality plot. Kita continue. Lalu ini oke. Kita tunggu hasilnya. Test of normality. Nah, yang ini kita kopikan ya ke dalam Word-nya. Yang kita lihat adalah yang Shapiro-Wilk sig-nya yaitu 0,577. 0,577 ini lebih besar dari 0,05. Kalian bisa lihat kembali video sebelumnya mengenai uji normalitas. Di situ ada cara pengambilan keputusan. Hasil ini menyatakan dia berdistribusi normal. Lalu jika sudah berdistribusi normal, maka kita masuk ke dalam uji one sample t-test. Nah, caranya adalah kita masuk ke analyze, kemudian kita masukkan compare mean. Di sini ada one sample t-test. Ambil yang ini ya, karena datanya hanya satu. Ya, ingat kembali ini datanya hanya ada satu. Masukkan yang jumlah curah hujan. Lalu kemudian kalian tuliskan test value-nya. Test value-nya ini didasarkan dari kasusnya, berbeda-beda ya dari soal yang kalian dapatkan. Nah, di sini ada katanya rata-rata curah hujan populasi itu 300, maka kita masukkan 300 di sini. Itu tergantung dari rata-rata populasinya. Ya.
Oke, kita langsung oke saja. Di sini mau lihat optionnya boleh. Ini 95%, tidak usah diubah lagi, kita pakai 95% saja. Lalu kita oke. Nah, di sini dapat one sample t-test ya, namanya one sample t-test. Test value-nya 300. Lalu kita bisa copy. Ini kopikan saja. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya datanya ya. Oke, yang kita lihat apa? Yang kita lihat di dalam one sample t-test itu adalah seek to tell-nya, lebih atau kurang dari 0,05. Maka kita bisa lihat di sini seek to tell-nya adalah 0,0654. Dia dengan kata lain lebih besar dong dari 0,05. Jika lebih besar dari 0,05 berarti gimana? Lihat lagi, maka H0-nya yang diterima. Oke, jika nilai seek to tell-nya lebih dari 0,05 maka H0 diterima. H0 yang mana? H0 yang ini. Ya. Maka bisa kita tuliskan, maka H0 diterima. Artinya apa? Artinya dia tidak terdapat perbedaan signifikan antara curah hujan di Banda Neira dengan curah hujan di Indonesia. Kesimpulannya seperti itu. Dengan rata-rata di Indonesia itu 300, ternyata dengan data sampel dari Banda Neira, ternyata curah hujan di Banda Neira itu tidak terlalu berbeda secara signifikan dengan di Indonesia. Jadi bisa dikatakan, bisa disimpulkan bahwa sama saja di Banda Neira itu dengan di Indonesia curah hujannya itu sama saja. Baik, kita coba kasus lain. Datanya masih sama, tapi saya ubah di sini menjadi 500. Di sininya kita ganti menjadi 500, apakah hasilnya tetap sama atau tidak? Maka hal pertama seperti biasa tes normality-nya dulu, karena sama datanya kita sudah tahu bahwa dia berdistribusi normal. Kemudian kita langsung uji one sample t-test-nya. Maka ini compare mean one sample t-test. Oke, kita masukkan ke sini. Yang diminta adalah jumlah curah hujan, tapi test value-nya berganti menjadi 500. Kita ganti ini 500, bagaimana hasilnya? Nah, ini test value yang 500. Kita copy saja. Nah, kita masukkan ke sini. Nah, kalian lihat di sini sekarang seek to tell-nya ya. Nah, seek to tell-nya ternyata dia hasilnya 0,002. Yang menandakan ini kurang dari 0,05. Ya, lihat ya, kalian bisa lihat perbedaannya di sini untuk test value-nya 300 dan test value 500. Sekali lagi diingatkan, test value ini didapatkan dari rata-rata populasinya yang akan kita bandingkan. Oke, maka kalau lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Artinya kalau H0 ditolak, maka yang diterimanya H1 dong. Maka kita ambil kesimpulan yang H1, yang ini. Ya. Di sini kita bisa tulis, artinya terdapat perbedaan signifikan antara curah hujan di Banda Neira dengan curah hujan di Indonesia. Begitu. Jadi kalau test value-nya 500, ternyata ada perbedaan yang sangat signifikan gitu antara di Banda Neira dengan di Indonesia. Kalian bisa pelajari lebih detail lagi. Lihat di sini di dalam min-nya nih. Jumlah curah hujan di Banda Neira itu hanya 274 kalau dari min-nya, dari rata-ratanya di Banda Neira. Sedangkan rata-rata di Indonesia itu 500. Dan kita sudah melakukan uji one sample t-test, ternyata benar, ada perbedaannya. Berarti kita bisa ambil kesimpulan lagi bahwa curah hujan di Banda Neira berdasarkan min-nya itu lebih kecil dibandingkan curah hujan di Indonesia. Begitu. Jadi uji one sample
test ini sekali lagi dia hanya digunakan untuk yang satu data saja, one sample test namanya juga ya, dan ingin membandingkan rata-rata sampel dengan rata-rata populasi. Itu adalah tujuan dari one sample t-test. Mudah-mudahan kalian paham dengan apa yang saya terangkan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Untuk videonya saya cukupkan sampai sini dulu ya. Assalamualaikum.